Yang pertama kemarin bagi pedagang yang bersumpah, kemudian orang fakir yang sombong, yang ketiga orang yang sudah tua sedang berzina, dan yang terakhir imam yang zalim. Hari ini kita bicarakan hadis 4 kelompok atau 4 orang juga yang mengalami penderitaan. Jadi derita yang dia rasakan terutama di dunia itu ada 4 orang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'un minas syiqaqi, jumudul aini, wa qaswatul qalbi, wal hirsi, wa tulul amali. Rawahu Abu Nu'aim an Anas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'un minas syiqaq, ada 4 golongan, 4 orang yang dia bisa menderita karena sebab dirinya. Di menderita di sini banyak macamnya. Bisa jadi derita secara batin dia, terutama ya penderitaan batinnya ini. Ya, ada 4 kata Nabi. Yang pertama yumudul aini. Ain maknanya mata. Jumud picik, pandangan yang picik. Apa artinya picik gimana? Maksudnya dengki. Bisa jadi itu sifat hasad. Orang kalau sudah punya sifat hasad, derita. Kalau kata anak sekarang mereka tahu dia derita Allah. Kita lihat kelebihan orang, bawaannya kita senang aja. Kan menderita gitu Pak. Orang yang senang, kita yang susah. Dia biarin aja. Dia usaha, dia dagang, dia kerja, dia punya rumah bagus, dia wajar. Atau kalau kita lihat orang juga nggak kerja, kita nggak tahu. Dia mungkin punya usaha yang lain. Zaman sekarang orang nggak kelihatan dagang, tapi bisa kaya, dagang online, dagang online. Dia punya barang, dijualnya sistem online. Kita nggak tahu. Dan keuntungan itu kan besar, sehingga dia mampu menghidupi keluarganya. Dia mampu bangun rumah walaupun pelan-pelan. Nah kita jangan jumudul ain, jangan lihat begitu. Pandangan kita picik aja, irian bawa dengkian, nggak boleh lihat orang senang. Akhirnya apa yang terjadi? Makan makanan batin dari itu. Dikit-dikit lihat orangnya, perasaan itu lain. Jangan. Nah inilah yang kata Nabi, penderitaan yang dirasakan oleh umatku kalau dia punya sifat jumudul ain, pandangan yang picik. Ain maknanya mata. Mata yang picik itu orang bilang mata picek lagi. Bilang picek bukan mata di sini pandangan. Nasroh, sama nasroh itu pandang melihat. Nasroh itu mula barokah. Pandangan yang pertama itu berkah. Apapun yang kita lihat, yang pertama itu pandangan itu berkah. Hatta itu pandangan yang diharamkan. Misalkan kita melihat perempuan cakep, di pandangan pertama kita berkah. Gak apa-apa kita memandang perempuan sekali, udah sekalian deh. Jangan sampai sekarang ngeliatin perempuan. Jadi zina mata, jangan. Kita yang biasa hidup, terutama orang laki yang biasa beraktivitas di masyarakat, jaga pandangan kita. Termasuk juga
jangan sampai ada timbul rasa hasad dan dengki. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qaswatul qalbi. Qaswah, keras. Hati yang keras, qalbi. Belum. Ya, hati yang keras. Artinya apa? Ya, kembali lagi kepada sifat kita. Gak boleh melihat kesenangan orang, hati kita curiga aja. Dan orang kalau bawaan curigaan gak tenang Pak ini. Ya. Ya, tetapi Al-Imam Ibrahim Al-Hawwash itu menjelaskan kalau kita pengen nenangin hati kita, itu ada 5 obatnya 5. Ya. Nah, ini saya pernah pelajari di dalam kitab Kifayatul Qiyah wa Minhajul Asfiyah. Ya. Nah, itu Al-Imam Ibrahim Al-Hawwash menyampaikan kalau kita punya perasaan hati yang berat, susah untuk tidak seakan susah. Ya. Ada 4, ada 5. Pertama, tilawatul Quran. Cobalah kita kembali kepada Al-Quran. Buka Al-Quran, baca ayat demi ayat. Ya, kita pelajari tilawatul Quran wa yatadabbarul makna. Jadi kita baca Quran, kita juga memahami, kita mengkaji maknanya. Kalau zaman sekarang bilang tadabbur. Dalam Al-Quran juga ada. Ya, dia tadabbur. Kita mengerti akan maknanya. Dalam Al-Quran itu lengkap sisi kehidupan kita termaktub di dalam Al-Quran. Dari mulai nasihat, larangan, ancaman, berita gembira, berita menakutkan, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dihalalkan dan sebagainya. Silakan dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, qiyamul lail. Bangun malam. Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Itulah waktu yang terbaik untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak-banyak. 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, kita doa minta kepada Allah. Nanti ada janji-janji Allah kepada kita. Ya, janji-janji Allah kepada kita itu ada di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ada 4 janji Allah. Ya, nah termasuk ketika kita mau minta doa. Ya, ketika kita mau minta doa kepada Allah, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Allah berkata, Tuhanmu, jika kau minta, niscaya akan aku kabul. Ya, maka kita minta kepada Allah tengah malam ketika orang sebagian dan bahkan lebih banyak orang menikmati tidur, maka kita bangun, kita doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah obat hati yang kedua. Yang ketiga, wa tadarru bis-sahri. Tadarru, menundukkan hati di waktu pagi, artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau orang yang banyak berzikir, karena sungguhnya dengan zikir itu bisa menenteramkan hati kita. Jadi kalau kita lihat orang, ya, punya kelebihan, kita ingat kepada Allah, hilangkan rasa itu, lunakkan hati kita. Maka dengan senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melembutkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang keempat, walil batil khalaq. Sering-sering kosongin perut, artinya sunnah berpuasa. Orang kalau senang puasa, insya Allah hati tenang, bawaannya juga ada. Ya. Lagi kalau biasa puasa Senin Kamis, puasa hari yang 3 hari Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15 atau 14, 15, 16, terserah.
atau di awal, di tengah, di akhir setiap bulan Hijriah kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak puasa. Sering-sering kita mengosongkan perut. Karena ketika kita kosong perut kita, hati lapar, pikiran tenang. Bahkan ketika ada orang yang ingin menyakiti kita, kemudian kita ingin membalas, Nabi ingatkan, katakan kepada dirimu bahwa aku sedang berpuasa. Ya, bahkan puasa ini juga bisa menenangkan hati seseorang yang kalau belum punya kemampuan untuk menikah. Karena ada hadis Nabi mengatakan seperti itu, ya ma'syarus syabab fa'inkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, jika kamu sudah mampu dalam sisi ekonomi, nafsu, nikah. Tapi kalau kita belum mampu untuk itu, Nabi suruh puasa. Karena dengan berpuasa ini bisa menjaga kemaluan kita dan pandangan kita. Ya, biasanya kalau puasa kan kita nahan diri, mau keluar nggak enak, ya mau jalan-jalan, kedap, mendingan di rumah aja, kan gitu ya. Nah itulah obat hati yang keempat. Yang kelima, obat hati yang kelima, wa mujalisatus sholihin al-fudala, duduk bersama orang-orang soleh. Ya, dan ini lebih afdal. Duduk dengan orang-orang soleh di sini, ya seperti ini kurang lebih. Duduk dalam hadir majlis taklim, di majlis fikih. Sering-seringlah kita duduk di majlis ilmu. Karena dengan senantiasa kita duduk di majlis ilmu, apa yang kita tidak tahu, insya Allah kita tahu. Yang tadi sudah tahu, bertambah tahu. Kan gitu. Yang belum tahu jadi bisa ditanya kepada guru. Belajarlah dengan seorang guru, jangan belajar dengan sekarang itu zamannya udah zaman canggih, orang sudah belajar pada media sosial, ya, atau kepada apa namanya Google, ya, Ustaz Google bilang. Belajar dengan Google. Ketika buka kajian-kajian nggak paham, nggak ngerti, nggak nanya lagi. Seharusnya kan tanya. Dalam maqalah itu dikatakan al-ilmu bit-ta'allumi wa ta'allumi bisyai'. Jadi ilmu itu belajarlah, tuntutlah ilmu dengan cara belajar, dan belajar itu harus dengan guru. Ya, wala bisyai' wa huwa bisyaitan. Jadi kalau nggak belajar sama guru, dia belajar apa? Syaitan. Kalau belajar sama syaitan, apa itu dihalalkan? Jangan. Nah inilah 5 hal yang menjadi kunci kita untuk bisa menenangkan hati. Fokus waktu qalbi. Jadi hati yang keras itu bisa menyebabkan kita derita. Kemudian yang keempat, wal hirsu. Wal hirsu. Apa namanya wal hirsu? Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Kita punya cita-cita akan disesuaikan dengan kemampuan. Ya, kita punya cita-cita, punya ambisi, terlalu berlebihan. Apapun itu bentuknya, nggak disesuaikan dengan kemampuan kita, jadi derita kita nanti. Ya, saya dulu punya teman, sekitar tahun 95-an. Ya, teman saya ini, saudaranya nyalonin jadi kepala desa. Jadi kepala desa, nyalonin. Nafsunya besar, wal hirsu, tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak menang Pak, kalah. Yang ada stres. Kan kalau pemilihan kepala desa kan modal sendiri. Itu pengalaman. Saya punya teman, saudaranya teman, diam-diam dia ganti rumah. Karena dia berharap orang akan pilih dia dan dia jadi kepala desa. Tapi apa yang terjadi? Kalah. Akhirnya hutangnya numpuk, stres, gila. Jadi kepala desa kagak, gila. Ini hanya wal hirsu, terlalu berlebihan. Nah kita jangan takarlah diri kita. Kalau memang kita belum mampu, jangan dipaksa. Ya. Kemudian yang terakhir, watulul amal. Amal, panjang angan-angan. Ya,
kalau kata bahasanya almarhum Kiai Haji Zaid MZ, jikalau seandainya seumpama misalnya begitu ya, jikalau seandainya seumpama misalnya, itu bahasa orang yang ulul amal, panjang angan-angan. Kalau ngelamun coba ya, kalau gue begini, kalau gue jadi ini, misalnya gue jadi ini, kan gitu pikiran ini rawa kemana-mana, tapi melarang ya, dan itu akan menjadi penderitaan kita ya. Sudah banyak pengalaman. Saya punya teman adanya sampai bunuh diri, karena dia punya banyak cita-citanya panjang, tapi tidak disesuaikan juga dengan kemampuan sama. Hirsi dengan turun amal itu kan jauh beda. Kalau hirsi itu terlalu menggebu-gebu, ya, dia punya nafsu terlalu tinggi. Kalau ini turun amal, angan-angan aja deh, angan-angan. Kan sering gitu. Tempat yang biasa buat enak buat ngelamun gimana? Buat ngelamun yang enak. Kalau orang tua itu bilang Baitul Khala, tahu Baitul Khala? WC. Ya, Baitul Khala. Orang dulu kalau mau ke kamar mandi, kamar kecil, dan buangan besar, itu bilangnya Baitul Khala. Ada mau buang kodok hajat, ya buang hajat, masuk ke Baitul Khala. Kalau sekarang tidak sopan, mau kemana? Ke berak. Kan yang pantasnya buang air kecil, buang air besar. Karena sekarang tuh jauh mungkin, bukan ada teman-teman, sama orang tua kan ada mungkin. Lu mau kemana? Ke berak. Orang itu kan aku begini, mana buang air besar, buang air kecil, ya. Jadi usaha buang air besar, buang air kecil itu ada orang dalam usaha sekian bulan dia punya usaha WC toilet umum bisa cepat kaya kalau kita tahu strateginya. Ya, kalau strateginya, kalau bapak pengen paham itu, saya kasih ilmunya. Tulis di depan pintu kamar mandinya, buang air kecil kan 2.000. Ya, buang air kecil 2.000, buang air besar biasanya bisa 3.000, mandi 10.000, gitu kan? Mandi 10.000. Rupanya ada orang masuk ke toilet ini, buang air besar, dibuang air besar ya Pak. Begitu selesai buang air besar, kasih duit 5.000, jangan balik, gitu. Kok jangan balik? Iya, bilang bapak buang air besar, pasti juga kan buang air kecil, kan? Gitu. Ya, tapi kalau bapak buang air kecil, belum tentu bapak buang air besar. Tapi kalau bapak buang air besar, udah pasti buang air kecil, jadi bayar double. Jadi yang buang air besar bayar 5.000, karena itu buang air kecil, gitu. Ya, itu cepat kaya kan? Tapi boleh nggak hukum begitu ya? Boleh nggak begitu? Boleh kan? Ya, kan itu buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000. Begitu dia buang air besar, jadi bayarnya 5.000, karena buang air kecil ikut, pasti ikut Pak, gitu ya. Ya, beda kalau buang air kecil doang. Kembali kepada persoalan ini, turun amal, jadi jangan terlalu panjang angan-angan gitu ya. Terlalu menghayal sekarang bilang, ya, hayalan terlalu tinggi, jangan. Nampak hal ini Nabi berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari sahabat Anas bin Malik. Ya, jadilah 4 hadis ini, 4 kelompok ini yang hidupnya akan terasa menderita apabila dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama, jumudul ain, pandangan yang kecil. Yang kedua, qaswatul qalb, hati yang keras. Yang ketiga, wal hajz, yang terlalu menggebu-gebu. Ya, dia punya usaha terlalu menggebu, tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan. Yang terakhir, watul amal. Ya, amal itu angan-angan, bukan amal, bukan ain. Ya, kalau ain, amal itu perbuatan. Ya, makanya kita perlu juga mahor jahur kita diperbaiki. Ya, bukan hanya dalam bahasa Arab atau baca Quran, ya, tetapi memang terutama pada baca Quran. Ya, tulul amal itu orang yang panjang angan-angan. Ya, barangkali ini yang Al-Faqih bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
mudah-mudahan ada manfaatnya dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita tutup majelis ini, kita kirim Fatihah dari hamba Allah. Hari ini mengirimkan pisang coklat buat, jadi saya mengajak kepada jamaah juga ya, kepada jamaah kalau memang ada rezeki. Itu saya pernah sampaikan juga, itu ada dalam kitab Sulamul Ibad. Dalam kitab Sulamul Ibad, man a'ana bil alim wal muta'allim, siapa orang yang memberi makan, memberikan sesuatu kepada guru dan murid, walau bisyarbatin ma'in, atau dia memberikan seteguk air, seteguk air, apa itu pahalanya, besarnya seperti apa? Bana Masjidil Haram sab'ina marrah, seakan-akan kita mendirikan 70 Ka'bah. Satu kali dibangun saja pahalanya begitu besar, ini 70 sab'ina marrah, 70 kali. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Ini dari Bapak Endah, Fatihah khusus untuk almarhum orang tuanya, ayahnya yang telah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat Bapak dan ini Allah Subhanahu wa taala terima, Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan sampai kepada almarhum dan almarhumah yang telah berpulang rahmatullah. Al-Fatihah ala madawa Bapak dan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi 'asya